Selamat pagi, Kak Ervi dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 10, yaitu analisa masa depan atau valuation implementation. Oke, adapun anggota dari tim kami yaitu saya sendiri, Kak Danir Malasari dengan NIM 20, dan rekan saya Niputunita Artaningsih dengan NIM 22. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pekerjaan untuk menilai suatu perusahaan. Yang pertama itu dari laba tidak normal, yang membahas tentang laba bersih dikurangi ekuitas pemegang saham pada awal tahun kali pengembalian yang diminta pemegang saham, yaitu disebut dengan biaya ekuitas. Yang kedua ada ROE dari abnormal. ROE abnormal ini sendiri atau perbedaan antara ROE dan biaya ekuitas disesuaikan dengan pertumbuhan ekuitas baku. Yang ketiga ada arus kas bebas ke ekuitas yang membahas tentang laba bersih dikurangi kenaikan dalam modal kerja operasi, jumlah dan aset bersih jangka panjang ditambah setiap peningkatan utang bersih. Nah, untuk menghasilkan perkiraan pendapatan abnormal dan ROE abnormal, kita perlu untuk menetapkan perkiraan biaya ekuitas untuk perusahaan. Nah, kami menggunakan dari perusahaan TJX. Berikut laporan keuangan dari perusahaan TJX yang dapat disimak. Selanjutnya dari performan dari perusahaan TJX. Nah, untuk periode 10 tahun dari 2011 hingga 2020, seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk mendapatkan arus kas pada tahun 2020, kita perlu membuat asumsi tentang tingkat pertumbuhan penjualan dan rasio neraca pada tahun 2021. Dari perkiraan arus kas ditunjukkan pada tabel sebelumnya didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan penjualan dan saldo awal rasio lembar pada tahun 2021 tetap sama seperti pada tahun 2020. Akan tetapi ROE abnormal pada perusahaan TJX yang diproyeksikan menurun di atas cakrawala perkiraan dari 42,1% pada tahun 2011 menjadi 13% di tahun 2020. Sejalan dengan penurunan bertahap akibat kekuatan persaingan. Hal ini terlihat pada tabel sebelumnya untuk pendapatan abnormal yang menurun terus-menerus selama periode perkiraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai terminal. Nilai terminal adalah penentuan tujuan dari suatu perusahaan yang akan dicapai. Pada nilai terminal, sekarang dari pendapatan abnormal atau arus kas bebas terjadi di luar tahun terminal, karena melibatkan peramalan kinerja selama sisa hidup perusahaan. Analisis harus mengadopsi beberapa asumsi yang menyederhanakan proses peramalan. Dalam menemukan nilai terminal harus mempertimbangkan berapa lama lagi tingkat pertumbuhan penjualan industri dapat melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan beberapa lama keunggulan kompetitif dapat dipertahankan. Adapun 4 cara dari menentukan nilai terminal. Yang pertama, nilai terminal dengan asumsi equilibrium kompetitif. Yang kedua, asumsi equilibrium kompetitif hanya pada penjualan internamental. Yang ketiga, nilai terminal dengan kinerja dan pertumbuhan abnormal yang persistensis. Yang keempat, nilai terminal berdasarkan dari kelipatan harga. Selanjutnya, dari nilai terminal dengan asumsi equilibrium yang membahas mengenai apakah asumsi ekonomi yang masuk akal dan apakah tidak ada kebutuhan praktis untuk mempertimbangkan penjualan pertumbuhan melampaui tahun terminal. Yang kedua, dari asumsi equilibrium kompetitif hanya pada penjualan inkremental, yang artinya versi alternatif dari asumsi equilibrium kompetitif adalah dengan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus memperoleh
pendapatan abnormal selama atas penjualan yang dimiliki di terminal tahun, tetapi tidak akan ada pendapatan abnormal pada setiap penjualan tambahan di luar tingkat tersebut. Yang ketiga, nilai terminal dengan kinerja dengan pertumbuhan abnormal yang persisten. Artinya, nilai terminal dengan kinerja dan pertumbuhan abnormal yang persisten adalah dengan mengasumsikan bagaimana kinerja pertumbuhan dari abnormal perusahaan tersebut. Yang terakhir, nilai terminal berdasarkan kelipatan harga, biasanya berdasarkan pada asumsi berdasarkan kapitulasi pada arus kas perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nita untuk materi yang disampaikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah memilih tahun terminal. Nah, dalam memilih tahun terminal pada suatu perusahaan minimal 5 tahun. Nah, pada tabel sebelumnya, pada perusahaan TJX menggunakan 10 tahun karena menunjukkan bahwa ROE diperkirakan menurun secara bertahap selama 10 tahun tersebut. Dari 50,9% pada tahun 2011 menjadi 21,7% pada tahun 2020. Pada level 2020, perusahaan akan memperoleh abnormal return on equity sekitar 13%. Nah, karena biaya ekuitasnya diperkirakan 8,8%. Selanjutnya ada nilai terminal di bawah asumsi yang bervariasi. Nah, pada skenario 1, ini meringkas kinerja perusahaan TJX. Selamanya dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus membuat pengembalian abnormal yang persisten dan mengarah ke nilai terminal 12,3 miliar. Nah, skenario yang kedua, menghitung nilai terminal dengan asumsi bahwa perusahaan TJX akan mempertahankan marginnya hanya pada penjualan yang tumbuh dalam jangka panjang. Tingkat inflasi yang diharapkan diasumsikan 3%, mengurangi nilai terminal menjadi 6,4 miliar. Oke, pada skenario ketiga menunjukkan nilai terminal mengasumsikan bahwa perusahaan hanya dapat dipertahankan pada tingkat penjualan nominal sehingga skenario ini turun menjadi 4,1 miliar. Skenario keempat, memanggil asumsi equilibrium kompetitif, margin akan terkikis sehingga perusahaan akan tidak memiliki pengembalian abnormal terlepas dari tingkat pertumbuhan penjualan yang mengarah ke tidak ada terminal nilai. Nah, sebagai gambaran, pertumbuhan penjualan yang diharapkan sebesar 5,7% dapat dipertahankan. Selanjutnya, menghitung nilai ekuitas. Nah, untuk menghitung nilai-nilai ini, biaya ekuitas perusahaan TJX sebesar 8,8% pertama kali digunakan untuk hitung perakiraan kinerja pada tabel 8 strip 3 dan perakiraan nilai terminal menggunakan 4 skenario yang disajikan di atas pada tabel 8 strip 4. Perakiraan yang didiskon itu kemudian ditambahkan bersama dengan nilai buku awal, di mana kecuali dalam arus kas bebas untuk perhitungan ekuitas yang tidak tergantung pada nilai buku awal. Nah, untuk sampai pada nilai perkiraan total ekuitas perusahaan TJX ini di bawah berbagai skenario yang telah kita didiskusikan. Nah, tergantung yang mana diasumsikan perilaku pendapatan perusahaan TJX ini selama jangka panjang yang kami periksa. Nah, kami dapat lihat bahwa perkiraan harga saham TJX ini berkisaran dari 29,78 hingga 61,36 US dollar. Oke, selanjutnya estimasi nilai versus nilai pasar. Nah, memastikan bahwa asumsi didasarkan pada ekonomi bisnis yang dinilai. Hal ini juga berguna untuk memeriksa asumsi terhadap tren deret waktu untuk rasio kinerja perusahaan. Nah, cara untuk mencapai ini adalah dengan membandingkan atau membingkai ulang tahun latihan penilaian untuk mengetahui asumsi penilaian apa yang diperlukan sampai
pada harga saham yang diamati. Kemudian analisis sensitivitas. Nah, di mana analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Nah, ini juga didorong terutama oleh perbedaan jangka panjang dalam pertumbuhan penjualan dan margin, ukuran kinerja yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan persaingan. Nah, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis masa depan adalah analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi suatu keputusan yang digunakan sebagai acuan perusahaan untuk berkembang ke depannya. Pada kasus ini, kami menggunakan perusahaan TJX. Nah, menggunakan periode dari tahun 2011 hingga 2020. Pada tabel 8-2 dan 8-3 disebutkan bahwa untuk mendapatkan abnormal yang menurun terus-menerus selama periode perkiraan. Baik, demikian tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan terima kasih.